Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sedalamnya hati kami Tuhan, Engkau tahu Yesus. Yes. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau tahu Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami. Kau tempatku berlindung, hanya Kau Yesus, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Ini kami Tuhan, dan kami membawa hati kami kepadamu Yesus. Dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami tahu Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kalau hari ini kami sedang dalam hati yang sesak, atau hari ini kami mengalami banyak kemenangan, apapun keadaan kami ya Tuhan,
kami tahu Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Menyerahkan waktu ini untuk Roh Kudus bekerja. Kami mau buka hati kami lebar-lebar untuk Engkau berbicara. Biarlah Tuhan Engkau temui kami dimanapun keadaan kami saat ini. Beracaralah dengan bebas di dalam hati kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Supaya firman ini menjadi sederhana, kami semua bisa dikuatkan, diberikan pengharapan yang baru. Berbicaralah ya Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam satu nama yang agung, Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat pagi. Hari ini saya akan berbicara tentang abundant life, hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, aku datang. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat ini berbicara tentang Tuhan memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Tapi kadang kalau kita mau bicara tentang kelimpahan, nanti pasti ada yang bicara bukan hanya masalah uang saja, tapi hal-hal yang lain juga. Saya sangat percaya hal itu, tapi hari ini saya mau bicara tentang lebih banyak tentang uang. Karena saya percaya itu salah satu berkat kelimpahan yang Tuhan mau berkati anak-anaknya. Siapa yang mau diberkati? Coba lambaikan tangan. Oke. Alkitab ini berbicara sangat banyak tentang uang. Mungkin lebih banyak ayat-ayat tentang uang daripada yang lain-lain. Uang atau harta atau apapun, Alkitab banyak berbicara. Dan ketika Tuhan membicarakan tentang dirinya dan membandingkan dirinya dengan Mamon, itu sesuatu hal yang luar biasa. Karena Tuhan tidak pernah membandingkan dirinya dengan ilah-ilah yang lain, tapi Tuhan katakan engkau nggak bisa melayani dua Tuhan. Engkau nggak bisa melayani Mamon atau Tuhan. Begitu kuatnya uang itu, saudara. Ada orang yang mengatakan uang itu hampir segala-galanya. Memang bukan segala-galanya, tapi hampir segala-galanya. Ada orang nggak setuju. Dia suka kutipan, orang bisa beli ranjang, nggak bisa beli tidur, bisa beli makanan yang enak-enak, tapi nggak bisa beli kesehatan. Siapa yang di sini pengen tidur di tikar atau pilih spring bed? Coba angkat tangan yang pilih spring bed, coba angkat tangan. Berarti puisi tadi itu terlalu indah untuk disampaikan, tapi kita sendiri nggak percaya. Saudara pilih mana ikan asin tiap hari atau bisa ganti-ganti, makan steak, makan ikan bakar dan lain sebagainya. Siapa yang mau ganti-ganti? Berarti saudara juga nggak boleh percaya puisi yang indah tadi, kan gitu ya. Puisi itu hanya indah kalau disampaikan, tapi kita nggak mau di sana. Jadi uang itu sangat penting, makanya kita harus bicarakan. Satu kali saya ini punya kesempatan untuk melayani anak-anak remaja di tahun 90-an. Saya bukan guru sekolah minggu, saya bekerja, saya wira swasta, tapi punya kesempatan ngisi anak-anak remaja. Duduk 100 anak lebih, anak-anak remaja, riuh. Saya nggak tahu harusnya gimana ya, karena bukan guru sekolah minggu, saya ini kan pengusaha, jadi mikirnya gampang. Bagaimana menenangkan anak-anak? Saya keluarkan uang 100 ribuan 2 lembar, saudara. Terus saya bilang, anak-anak, adik-adik, siapa yang mau uang? Ini ada uang 200 ribu, siapa yang mau? Ruangan itu langsung tenang, saudara. Langsung tenang, semuanya memperhatikan. Saya cek kembali, ternyata UMR tahun itu kurang lebih di 200 sekian. Jadi itu kurang lebih berarti UMR 1 bulan ya. Jadi anak-anak itu tiba-tiba diam semua, dia tanya, gimana caranya Kak? Saya bilang gampang, kalau adik-adik bisa menghafalkan ayat, saya kasih 100 ribu, ada 2 anak nanti dapat. Dia bilang ayatnya mana? Saya bilang mari kita buka dari Roma pasalnya yang ke-6. Buka semua, cepat sekali saudara. Terus dia tanya ayat yang mana yang dihafalkan? Ada berapa ayat? 23. Saya bilang hafalkan 23 ayat. Yang bisa menghafalkan 23 ayat dapat 100 ribu. Saudara, dalam waktu 2 hari, 1 orang anak mendapatkan uang 100 ribu
menghafalkan seluruh kata-kata tanpa ada yang salah ke kakak pembinanya. 2 hari kemudian anak kedua mendapatkan 100.000 karena berhasil menghafalkan seluruh Roma 6. Saya tanya di sini, kalau saya keluarkan sekarang 100.000, siapa yang mau menghafalkan 23 ayat? Saudara mungkin bilang begini, kan saya sudah tua Pak, sudah umur rodok karaten. Nah kalau misalnya bukan 100.000, saya ganti jadi 100 juta. Ya toh saudara, hari ini saudara tidak jalan-jalan, tidak ngapa-ngapain, pulang, wah pasti harus dapatkan 100 juta. Berarti uang itu punya daya dorong yang luar biasa. Yang susah menghafal tiba-tiba jadi encer saudara. Yang tidak bisa fokus jadi bisa fokus. Maka dari itu kita harus bicara soal uang. Kenapa? Kalau kita tidak mengerti tujuan kenapa Tuhan memberkati kita atau menahan berkatnya dari kita, kita bisa marah atau kita bisa melupakan Tuhan. Uang itu sangat penting. Tolong dilanjut. Ada ayat dari Amsal 3, ayat yang ke-9 dan ke-10 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan kelimpahan, dan bejana-bejanamu akan meluap dengan air anggur. Setiap kita pasti senang bagian kedua dari ayat ini, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan kelimpahan, dan bejana-bejanamu akan meluap dengan air anggur. Siapa yang mau diberkati seperti itu saudara? Coba angkat tangan. Wah kita semua mau. Ada bagian pertamanya yang kita nggak boleh lupakan. Berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Memuliakan Tuhan itu ditempatkan pertama sebelum Tuhan mencurahkan berkatnya. Ada sebab akibat. Bagaimana orang itu bisa diberkati kalau dia memuliakan Tuhan dengan segala kekayaannya, dengan segala yang pertama dari semua penghasilannya, dia selalu mempermuliakan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati. Tapi kalau kita maunya gini, Tuhan kalau bisa lumbung-lumbungku diisi penuh dengan kelimpahan, bejana-bejanaku akan meluap, setelah itu nanti aku akan belajar untuk memuliakan Tuhan. Hidup ini nggak bisa dibalik saudara. Segala sesuatu itu ada urutannya. Bayangkan kalau pagi ini saudara datang, pria, saudara datang pakai sepatu sneakers yang keren, tapi kaos kakinya di luar. Saudara pakai sepatunya dulu, baru kaos kakinya. Viral pasti saudara ya, masuk di TikTok atau masuk di Reels, kemudian viral. Ini loh ada orang punya sepatu sneakers keren, tapi kaos kakinya di luar. Kalau celana dalam di luar kayak Superman nanti saudara ya. Tapi kan ada urutannya. Demikian juga dalam hidup ini Tuhan itu mengajarkan kita untuk tahu urutan dalam kehidupan ini. Kalau kita mempermuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan hasil pertama dari semua yang kita dapatkan, maka Tuhan akan memberkati kita. Satu janji yang besar, kalau kita melakukan perintahnya akan ada berkat yang besar. Saya belajar, ternyata mempermuliakan Tuhan dengan harta kita itu menaruh dia di tempat yang pertama tidak semudah mengkhotbahkan. Jauh lebih mudah mengkhotbahkan daripada melakukan. Jadi kadang kita lihat pengkhotbah itu hebat-hebat, ya kutip-kutip sana sini, belum tentu bisa jalankan saudara. Khotbahnya memang lebih gampang. Maka dari itu satu kali saya ini mulai belajar. Istri saya ada di sini, istri saya itu kalau hari Sabtu ngundang anak-anak kecil untuk ada cell group di rumah. Banyak anak-anak itu namanya juga anak-anak, kalau sudah datang lari sana lari sini. Lompat-lompat di atas sofa, bikin kotor sana sini. Saya ini orangnya suka tenang-tenang, apalagi sudah Sabtu siang, selesai kerja pulang pengen tenang-tenang, di rumah enggak bisa tenang saudara. Mana namanya anak-anak bisa tenang gitu ya. Belum lagi kalau istri saya bikin donat saudara, terus dibagi. Makan donat di mana-mana kelihatan meses di lantai.
saya sudah mau meledakkan gitu ya. Saya kalau Sabtu pulang, biasanya Minggu punya pelayanan, Sabtu saya pulang berusaha untuk menyiapkan. Tapi sulit untuk menyiapkan di rumah, karena semua ruangan itu ada anak-anak. Ini anak usia sekian, anak usia sekian. Semua AC dinyalakan, kecuali kamar saya nggak bisa nyala. Kalau kamar saya ikut nyalakan AC-nya, bahasa Prancisnya jeglek sekeringnya, saudara. Jadi saya nggak bisa pulang rumah, tapi nggak bisa tenang-tenang, juga nggak bisa nyiapin. Biasanya saya keluar dari rumah, pergi ke kafe yang terdekat untuk menyiapkan. Belum lagi kalau misalnya istri saya biasanya setahun sekali minimal itu ngundang anak-anak jalanan untuk datang ke rumah. Lain lagi pelayanan ke jalanan, saudara ya. Lain lagi juga membawa anak-anak jalanan masuk ke rumah kita. Tapi di sana saya belajar, ngomong itu gampang, melakukan itu sulit. Bisa enggak mempermuliakan Tuhan dengan harta kita? Dengan segala yang pertama dari penghasilan kita. Tapi Tuhan berjanji, kalau engkau mempermuliakan Tuhan dengan seluruh hartamu, maka bejanamu akan diisi berlimpah-limpah, lumbungmu akan penuh senantiasa. Siapa yang mau mempermuliakan Tuhan? Kalau siapa yang mau diberkati, tadi kan sudah pasti angkat tangan. Tapi mari kita buat keputusan pagi hari ini, aku mau mempermuliakan Tuhan dengan segala yang aku punya. Rumah kita, kendaraan kita, waktu kita, talenta kita, semua resources yang kita punya. Katakan hari ini kepada Tuhan, aku mau pakai semuanya itu untuk mempermuliakan Engkau. Tolong dilanjut lagi. Tuhan itu adalah pemilik segalanya. He owns everything. Kita kadang datang kepada Tuhan, relasinya hanya disuruh-suruh Tuhan itu. Tuhan, tolong aku disembuhkan. Tuhan, tolong kalau bisa suamiku jadi lebih baik. Tuhan, tolong kalau bisa istriku dikurangi cerewetnya. Tuhan, kalau bisa aku nanti pada waktu mau sekolah, uangnya sudah tersedia. Tuhan dan kita itu hubungannya antara kita dengan Tuhan itu, Tuhan jadi suruhannya kita aja. Tapi saya percaya satu hal, bahwa Tuhan itu adalah pemilik segalanya. Dia itu bos saya. Kasih tahu sebelah saudara, Tuhan itu bosku, bukan pesuruhku. Kita perlu melihat Tuhan itu sebagai bos yang berkuasa, sebagai raja, sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini orang takut setan belum tentu takut Tuhan, saudara. Ayo, betul. Orang lebih takut mana? Takut setan, orang kesurupan, atau takut sama Tuhan? Banyak orang Kristen hari ini lebih takut setan daripada takut sama Tuhan. Dia adalah bos. Nggak tahu ya kalau di Malang ya, kalau di Surabaya itu, kalau di gereja, bosnya nunggu, pegawainya datang, saudara. Kebaktian ruangan masih kosong semua. Di mana ada perusahaan di bosnya disuruh nunggu? Kalau bosnya sudah datang, dimanapun perusahaan, pasti yang namanya pegawai itu datang duluan, betul nggak, saudara? Hanya di gereja bosnya yang disuruh nunggu. Saya percaya dia harus jadi bos kembali di dalam hidup kita. Dia itu pemilik segalanya. Seluruh alam semesta ini adalah milik Tuhan. Kalau dia pemilik alam semesta, yang namanya ada resesi, ada wabah, ada apapun yang mengguncang dunia ini, dia tetap pemiliknya. Tidak akan mempengaruhi kita selama hubungan kita dengan Tuhan itu baik-baik saja. Pastikan dia senantiasa menjadi yang paling utama. Beberapa waktu terakhir ini rame tentang isu perpuluhan. Saya nggak tahu di sini apa kepercayaannya. Anak saya tanya sama saya gini, Pak, aku lihat teman-temanku yang ngomong bahwa sekarang nggak usah ngasih perpuluhan. Menurut Dedi gimana? Dia bilang begitu. Nah, tolong jangan dipotong separuh ya. Kalau saya jawabnya gini, memang nggak usah kasih perpuluhan. Karena perpuluhan itu kan perjanjian lama. Sebagian ngomong, puji Tuhan, aku enggak usah ngasih. Belum selesai, saudara. Belum selesai.
Di perjanjian baru itu Tuhan katakan demikian, bahwa Tuhan itu sudah menebus kita, dan menebus kita dengan ditunai, dibayar dengan darahnya. Betul? Berarti kan kita sudah dibeli. Jadi bukan 10% dari hidup kita yang milik Tuhan. Berapa milik Tuhan? Semuanya. Kalau ada orang ngotot ribut hanya masalah 10%, harus kasih, tidak harus kasih berapa, ada diskonnya, tidak segala macam, ada cashbacknya, enggak. Orang itu belum kenal Tuhan. Orang itu belum pernah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang itu tidak menganggap Tuhan sebagai pemilik hidupnya. Dia lagi bernegosiasi sama Tuhan, siapa tahu dia bisa dapatkan diskon. Pastikan dia dapat segala-galanya. Jadi kalau saudara lihat lagi TikTok dan lain sebagainya tentang perpuluhan, kita harus tahu bukan hanya 10%. Seluruh yang kita punya ini miliknya Tuhan. Dia yang menentukan harusnya dipakai untuk apa. Tolong lanjut lagi, kita ini cuma pengelola, saudara. Steward, bahasa Inggrisnya, penata layanan. Bahasa kerennya manajer, saudara. Manajer keuangan. Saudara, di sini pernah tahu di toko itu biasanya ada kasir. Kasir itu yang terima-terima uang. Kalau misalnya bosnya ngomong sama kasirnya, ini loh ada ponaanku datang, tolong kasih ono 1 juta. Terus kasirnya bilang, jangan Pak, kebanyakan, kasih aja 100.000. Mamanya datang, dia bilang, ini mamaku datang, kasih no 10 juta. Jangan Pak, 500.000 aja. Saudara apakan kasirnya, saudara? Dipecat. Mau nggak kita dipecat sama Tuhan? Nggak mau. Apa yang kita punya ini adalah miliknya siapa? Tuhan. Bukan hanya 10%. Kalau 10% kita masih menggumulkan, kita mau kasih, nggak mau kasih, terlalu jauh, saudara. Kita nggak menyadari siapa pemilik hidup kita. Satu kali saya dengar cerita ini. Ada seorang itu diangkat jadi CEO di salah satu perusahaan konglomerasi. Jadi anaknya masih belum tua, jadi masih cukup muda. Dan dia mengumpulkan teman-temannya untuk pesta, karena besoknya dia sudah dikeluarkan suratnya tapi akan dilantik besok paginya. Maka teman-temannya diundang makan-makan di rumahnya. Ketika mereka semua selesai, sudah merasa senang semua, mereka semua sudah pulang malamnya. Malam itu mereka tidur suami istri ini. Tengah malam suaminya bangun mengatakan kepada istrinya, "Ma, aku haus, bisa ambilkan air enggak?" Diambilkan air sama istrinya, dikasih minum. Malam itu dia meninggal. Besok pagi persiapan untuk pelantikan enggak jadi terjadi, saudara. Orangnya sudah meninggal. Kesempatan untuk bisa menikmati berkat itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita ini hebat, kalau kita ini luar biasa, kalau Tuhan katakan waktunya sudah akhirnya, maka kita tidak bisa apa-apa. Kita ini cuma pengelola, bukan pemilik. Saya mau saudara mengingat hal ini, tentang bagaimana kita mengelola milik Tuhan. Kalau kita ini cuma pengelola, maka kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita kelola. Semua manajer keuangan harus bisa mempertanggungjawabkan kepada pimpinannya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Bisa diberi sedikit, bisa diberi banyak, tapi semuanya harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu sumber segala berkat. Ulangan 8 ayat 17 mengatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan itu yang memberikan kita kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Diingatkan jangan sampai ketika kita itu diberkati, kita mengatakan kemampuanku ini yang luar biasa,
kehebatanku yang mendatangkan semuanya ini, tapi kita harus ingat semuanya itu Tuhan yang kasih di dalam kehidupan kita. Saudara, kadang kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu adalah sumbernya. Kita pikir pekerjaan kita itulah sumber berkat dalam kehidupan kita. Jadi ketika pekerjaan itu mulai sepi, orderan itu mulai turun, kita mulai ragu, apakah kita bisa cukup. Kita nggak melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang mencukupkan kita, tapi kita melihat pekerjaan kita itulah yang akan mencukupkan kebutuhan kita. Hari ini mari kita lihat bahwa Tuhan itu sumber berkat. Tuhan tidak sama-sama berkat, karena Tuhan jauh lebih besar daripada berkat itu. Tapi kalau kita berusaha mengejar berkatnya dan mendapatkan berkatnya, tapi kita kehilangan Tuhannya, kita kehilangan segala-galanya. Tapi kalau kita mengejar Tuhan dengan segenap hati, maka berkat itu adalah bonus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan salah ya saudara ya. Karena orang itu bisa cenderung mengejar berkat daripada Tuhannya. Ketika 10 orang kusta disembuhkan, berapa yang kembali? 1. Karena yang 9 sudah dapat kesembuhannya, dia tidak merasa perlu Tuhannya. Hanya 1 yang merasa Tuhannya lebih penting daripada kesembuhannya. Demikian juga dengan berkat. Ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita tiba-tiba pekerjaan kita ini menghasilkan untung banyak. Banyak orang itu sibuk mencari Tuhan ketika dia kepepet, tidak punya jalan yang lain. Ketika dia diberkati, ketika pekerjaannya naik, jabatannya semakin tinggi, orang bisa lupa Tuhan. Jadi pastikan dia itu sumber berkat dalam kehidupan kita. Pastikan kita punya Tuhan dan bukan cuma berkatnya. Satu kali pekerjaan saya ini kan jualan tanaman, saudara. Saya ini punya tanaman saya ini agak sakit. Biasanya hijau, daunnya mulai kuning-kuning, saudara. Saya rasa wah ini bentar lagi bisa mati. Terus saya bilang sama orang saya, tolong diganti potnya, diganti medianya supaya sehat lagi. Pada waktu daunnya kuning itu ada pembeli dari Kota Batu itu datang di tempat saya, sempat lihat. Dan dia foto, dia share fotonya kemana-mana karena daunnya agak kekuning-kuningan. Memang namanya kolektor itu kan banyak yang aneh-aneh. Kalau orang putih semua namanya albino, enggak ada yang mau albino di sini enggak ada ya. Tapi kalau tanaman itu albino, daunnya jadi putih atau kuning, harganya berlipat-lipat. Demikian juga tanaman binatang peliharaan. Kalau musang yang hitam nilainya kecil, tapi musang yang putih jadi sangat mahal. Manusia itu kan memang aneh-aneh kan gitu ya. Jadi ketika tanaman saya sudah mau mati, saya pikir wah ini tinggal nunggu mati rasanya nggak sehat. Tiba-tiba pulang dari kebaktian saya ditelepon sama pedagang tadi yang dari Batu. Pak, ada orang di Geraha sana mau beli tanamannya Bapak. Yang mana? Yang kekuning-kuningan bilangnya nggak sehat loh. Dia mau beli, dia bilang begitu. Mau dijual berapa? Begitu dengar ada orang mau beli, saya langsung mikir gini. Kalau dulu mau mati harus dijual murah, ini ada yang mau beli harus dijual mahal kan gitu ya. Terus akhirnya saya bukakan sebuah angka. Tapi saya bilang begini, saya ini gini loh ya, orangnya tahu enggak bahwa tanaman itu menurut saya kurang sehat. Nanti daripada dia beli, terus mati, dikira saya ini bohongin orang. Pembicara kok bohongin orang gitu ya. Saya bilang pastikan dia tahu loh bahwa ini tanaman bisa mati. Sik Pak, kasih saya 5 menit, dia telepon orangnya, kasih tahu harganya, kasih tahu, saya nggak tahu dia jelasin apa enggak bahwa tanaman itu mungkin sakit bisa aja tiba-tiba mati. Tapi dia telepon saya balik, Pak orangnya setuju harganya. Nah terus tapi dia tahu enggak keadaannya, dia bilang enggak apa-apa, hidup atau mati kan separuh-separuh kemungkinannya. Kalau itu mati ya sudah, kalau hidup wah tanaman langka ini, daunnya kuning dia bilang. Akhirnya singkat cerita tanamannya terjual. Terus saya mulai mikir, Tuhan itu luar biasa ya. Tanaman sehat-sehat tak payu-payu. Tanamannya sudah mau mati, harganya malah lebih mahal. Saya belajar banyak hal, bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang bisa memelihara kita. Tuhan yang tahu apa yang ada di depan.
Tuhan aturkan ketika tanamannya kuning, ada orang cari tanaman sing kuning, saudara. Tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Mari kita belajar untuk menyadari bahwa Tuhan yang luar biasa tadi adalah Tuhan yang menyertai kita. Yang mengatakan kalau kita mendahulukan Dia lebih dari yang lain, maka Dia akan memenuhi lumbung-lumbung kita. Memenuhi semua bejana-bejana kita. Mari kita membuat satu keputusan, banyak anak-anak muda di sini. Apapun yang Tuhan berikan, aku akan tetap setia. Seberapa tinggi pun jabatan yang Tuhan kasih, aku akan tetap menomorsatukan Tuhan. Kalau kita tidak punya apa-apa, lebih gampang ngomong itu, saudara. Tapi ketika kita mulai diberkati, ketika jabatan itu mulai naik, ketika bonus-bonusnya jadi banyak, kesempatan jadi lebih banyak, kita mulai meninggalkan Tuhan. Jangan lupakan Dia. Yang ketiga, Tuhan itu mencari hamba yang setia. Dikatakan siapa yang setia dalam hal-hal yang kecil akan setia dengan hal-hal yang besar. Mungkin saudara hari ini katakan, Pak, tapi yang dipercayakan ke saya kecil kok. Jabatannya ya biasa-biasa. Tapi Tuhan katakan Dia cari hamba yang setia. Siapa yang setia dengan hal-hal yang kecil, Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Kan enakan yang dipercaya dengan yang besar, betul ya? Saudara, enggak semua orang dipercaya dengan hal-hal yang besar, dia enggak hancur. Orang yang enggak siap dipercaya dengan hal-hal yang besar, maka dia bisa semakin hancur, hidupnya terpuruk. Maka dari itu Tuhan katakan, ayo belajar setia dari hal-hal yang kecil. Kalau engkau sudah setia dengan yang kecil, Tuhan bisa naikkan engkau dengan waktu yang sangat singkat, engkau menjadi luar biasa besar. Tapi harus dimulai dengan kesetiaan dengan hal-hal yang kecil. Satu kali saya dengar cerita ini luar biasa. Ada seorang pegawai, dia punya mobilnya mobil tua, mobil kecil. Dia lihat bosnya itu punya mobil Mercy Jeep yang luar biasa bagusnya. Dalam hatinya dia bilang, kapan aku bisa naik mobil Mercy Jeep ini yang luar biasa. Sampai satu hari bosnya ini minta diantarkan ke airport. Dia menyampaikan tentang impiannya punya Mercy Jeep yang luar biasa itu. Dan bosnya bilang, aku keluar negeri beberapa hari. Kamu boleh pakai Mercy-nya, nanti kamu jemput aku lagi. Senengnya luar biasa, saudara. Sampai ketika dia mampir di pom bensin ketika bensinnya habis. Dia tanya sama pegawai pom, ini isi apa? Pertamax Super. Isinya berapa satu tangki? Kalau dirupiahkan kurang lebih hampir 2 juta. Dia mau pingsan. Dia pikir, enggak habis gini tak bawa pulang, aku kembali ke mobil yang lama. Kalau kita ini memang belum waktunya sampai sana, kita memaksakan untuk sampai di sana, maka kita hidupnya bisa hancur. Belajar untuk setia dengan apapun yang Tuhan sudah percayakan. Jadi hamba yang baik. Bahkan Paulus pun di dalam Filipi 4 ayat 12 mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Paulus bukan orang yang tidak punya iman. Tapi ada kalanya dia mengalami kekurangan, kelaparan, ada waktunya dia mengalami kelimpahan. Tapi dia katakan di dalam segalanya itu, aku percaya Yesus itu memberikan kekuatan kepadaku. Apapun keadaan kita, mungkin hari-hari ini kekurangan. Mungkin hari-hari ini penuh dengan kelimpahan. Tapi kita tetap perlu ingat bahwa di dalam segalanya itu, Tuhan itu yang menyertai kehidupan kita. Tuhan mau cari hamba yang setia. Kalau saudara mau sehat, saudara belajar ilmu kesehatan, betul ya? Saudara mau punya keluarga yang baik, saudara ikut kelas bagaimana membangun keluarga yang baik. Kalau saudara mau punya keuangan yang baik, ikut kelas-kelas keuangan supaya kita lebih melek tentang hal-hal keuangan. Banyak orang Kristen pikir yang penting kan aku rajin doa, pelayanan, nanti pasti kerjaanku berkembang. Belum tentu. Perlu belajar. Hamba yang setia itu perlu bisa mengelola dengan baik. Satu kali saya mengisi sebuah persekutuan doa.
Ini doanya pagi-pagi, saudara. 4:30 sudah mulai. Yang datang pasti sangat sungguh-sungguh lah ya. Tiap hari datang 4:30 pagi. Kira-kira kalau diadakan di sini berapa yang datang tiap pagi 4:30 ya? Wah, orang-orang ini datang semua 4:30 pagi. Setelah selesai kebaktian, seorang wanita datang ke saya. Dia bilang, boleh enggak aku tanya Pak, mau konseling? Oh boleh, silakan. Dia bilang, saya ini baru memasukkan uang saya untuk satu investasi. Dan kemudian akhirnya investasi itu blong, dia bilang begitu. Saya tanya, investasi apa? Loh, masa Bapak enggak dengar itu si A namanya itu lagi rame di koran? Oh saya udah dengar. Dia tanya, saya mau tanya, apakah saya harus lapor polisi enggak ya? Saya bilang kasusnya kan kasus nasional, harusnya udah nggak usah lapor polisi, polisi juga udah tahu. Terus saya tanya sama dia begini, suamimu sudah tahu belum? Lah ya itu Pak, belum. Nah terus dulu disetujui nggak sama suami? Disetujui, tapi dikasih batas sedikit, tapi hasilnya akeh Pak. Jadi akhirnya semua tabungan hidup kita saya masukkan ke sana. Nasihat saya, nggak usah lapor polisi, pulang lapor suami aja. Minta pengampunan dari suami. Saudara, hanya karena dia rajin doa pagi, nggak berarti dia nggak kena tipu. Maka dari itu kita harus belajar. Kasih tahu sebelahnya, belajar. Berapa banyak anak-anak muda sekarang ngomong sama orang tuanya, Pak, aku nggak mau kerja, aku tak main saham aja. Kira-kira apa jawabannya papanya atau mamanya? Jangan, dosa itu judi itu. Sebelum kita katakan itu dosa, judi, apakah kita sudah belajar saham itu seperti apa? Kripto kalau sekarang ya, anak-anak muda kripto ya, lebih keren ya daripada saham. Saham terlalu pelan Pak, kripto bisa lompat-lompat. Oh iya, memang iya, kalau enggak naik tinggi ndelosor kan gitu ya. Bisa kan gitu toh, kan cepet, cuma intinya cepat, kripto itu kan cepat ya. Apakah boleh kita ini beli kripto orang Kristen? Kalau saya tanya pasti separuh bilang boleh, separuh bilang tidak. Yang muda-muda bilang boleh, yang tua-tua pasti bilang jangan, itu dosa. Saya tidak mendorong saudara beli saham atau kripto, saya cuma mau katakan belajar dulu. Orang yang melakukan sesuatu tanpa belajar itu hamba yang tidak setia, hamba yang malas. Belajar. Reksadana itu apa? Obligasi itu apa? Suku ori itu apa? Emas, timah, perak, gimana kita jual belinya? Apakah kita mau belajar? Oh enggak urung, saya juga enggak punya uang untuk beli, sudah usah belajar. Makanya kita enggak pernah punya uang, karena kita enggak pernah mau belajar. Saudara, saya mendorong orang-orang Kristen menjadi orang-orang yang terpelajar. Karena saya percaya itu bagian daripada hamba yang setia. Nanti pada yang pulang jadi kepikiran, dosa enggak tadi bilangnya ya? Belajar dulu saudara ya, belajar nanti baru kita ngomong lagi. Tolong dilanjut lagi, kalau kita hari-hari ini dalam masalah keuangan, mari kita belajar bagaimana kita bisa keluar dari masalah keuangan. Yang pertama, kita perlu merendahkan diri kita kepada Tuhan. Banyak masalah keuangan itu karena kesalahan kita sendiri. Banyak kita ini kurang bukan karena Tuhan tidak kasih kita cukup, tapi karena kita tidak bisa memanage atau mengatur keuangan dengan baik, atau kita nggak setia dengan persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan, atau kita tidak menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Maka kita perlu kembali kepada Tuhan dan minta ampun, bertobat sungguh-sungguh. Lakukan apa yang benar, tempatkan Tuhan di nomor yang pertama dalam hidup kita. Yang kedua, hadapi dengan berani, hadapi dengan kerendahan hati. Satu kali pada waktu tahun 98 setelah terjadi Pak Soeharto turun sebagai presiden, terjadi kerusuhan, dolar naik tinggi sekali, banyak pengusaha itu tiba-tiba bangkrut. Seorang teman dari salah satu bank swasta besar mengatakan dia punya klien yang luar biasa. Kliennya ini klien prioritas, saudara. Jadi klien besar gitu ya, di bank di tempat dia bekerja. Dan karena kejadian kenaikan dolar yang begitu tinggi, dia akhirnya bangkrut.
Tapi yang hebat itu dia bilang, dulu dia diperlakukan dengan spesial. Tapi ketika dia bangkrut, rumahnya dia serahkan karena dijaminkan, mobilnya dia serahkan tanpa perlawanan, dan dia mulai usaha baru. Dia dikasih tempat oleh keluarganya di salah satu garasi rumah daripada familinya. Dan di sana dia buka depot pangsit mie, saudara. Orang yang tinggal dari Jalan Kembar yang besar di Manyar, pindah sekarang di pojok garasi buka pangsit mie. Dia bilang hebatnya orang ini dulu bos besar, sekarang kembali ke bank di mana dia dulu nasabah prioritas, dan dia menjajakan pangsit mie-nya ke pegawai-pegawai bank. Wah, saya bilang ini orang luar biasa. Orang boleh jatuh, tapi orang tidak boleh menyerah. Dan dia tanpa malu, dia melakukan itu. Saya tanya di mana garasi tempat pangsit mie tadi buka. Saya mau nyoba pangsit mie-nya, pengen ketemu orangnya. Saya datang, beli pangsit mie-nya, tapi nggak ketemu orangnya. Minta maaf, pangsit mie-nya nggak enak. Tapi nggak apa-apa, saya pengen ketemu sama orangnya. Saya datang lagi untuk makan pangsit mie yang nggak enak ini dengan harapan ketemu dengan orang yang hebat tadi. Saya datang lagi, makan pangsit mie nggak enak, orangnya nggak ada lagian. Akhirnya lupalah saya. Setelah beberapa bulan lewat, saya tanya sama teman saya, gimana orang itu? Orang itu sudah pulih kembali. Dipercaya sama orang, sekarang besar lagi. Saudara, orang-orang yang hebat itu orang yang berani menghadapi kenyataan. Orang yang egonya bisa turun, saudara. Nggak usah gengsi-gengsian. Zaman sekarang semua harus gengsi, harus kelihatan keren. Meskipun bukan cuma keren, kere sebetulnya, saudara, yang lebih cocok. Ayo, tidak usah bingung kerennya. Tapi mari kita menghadapi dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, kalau memang kita punya masalah dengan keuangan, lifestyle-nya dikurangi, gaya hidupnya dikurangi, pengeluarannya dikurangi. Mungkin ada barang yang bisa dijual-jual dulu. Nanti kan katanya orang apa? Aku bangkrut. Oh, memangnya bangkrut kok. Apa bingungnya dengan katanya orang? Mari kita hidup dengan kenyataan. Mulai turunkan lifestyle-nya. Hari-hari ini anak-anak muda didorong dengan lifestyle. Semua kalau tidak punya uang ada yang namanya pinjol, saudara. Saya harap tidak ada yang ikut pinjol di sini. Tapi saya dengan berat hati mengatakan, loh jangankan di sini, di antara pekerja-pekerja hamba-hamba Tuhan di dalam satu seminar saya tanya, banyak yang terlibat pinjol. Pinjol itu bukan berkat dari Tuhan, itu jebakan dari iblis. Kalau saudara hari ini ada di dalam pinjol, berdoa, minta ampun, supaya Tuhan bawa keluar dari pinjol. Untuk apa kita kelihatan keren, bisa beli macam-macam, toh semua cuma cicilan, saudara. Saya lihat yang sini tua-tua, saya tak nolesin aja yang muda-muda gitu ya. Saudara, tidak perlu gengsi. Gaya itu sama dengan tekanan kalau fisika. Lek gayanya kakean, tekanan hidupnya tambah besar, saudara. Ingat ya, gaya itu sama dengan tekanan. Wong sing kakean gaya, tekanan hidupnya pasti tinggi, saudara. Karena memang tidak didesain seperti itu. Hari-hari ini, wah gaya hidup itu luar biasa. Media sosial membuat lebih parah lagi. Makan apapun sebelum berdoa yang penting foto. Berdoa tidak perlu, yang penting foto dulu. Diposting kan gitu ya. Supaya kelihatan. Tapi saya jarang loh lihat ada orang makan di pinggir jalan nasi pecel atau nasi campur di warung foto masuk ke media sosial, tidak pernah. Selalu yang difoto itu, wah kalau makanin di restoran, kumpul-kumpul di tempat mahal. Mungkin malah difoto belum tentu pesen, teh koncoy difoto. Pokoknya yang penting kelihatan keren gitu loh ya. Saudara, keren itu tidak membuat kita jadi lebih baik. Terus dulu, waktunya sudah mau habis. Yang keempat, buat rencana pelunasan. Berdoa sama Tuhan, katakan aku mau lunasi. Yang kelima, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang bijak. Orang-orang yang bisa mementor kita untuk semakin maju dalam pekerjaan, dalam mengelola keuangan.
Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat itu banyak. Belajar untuk cari orang-orang yang bisa bantu yang tidak bisa. Kita satu keluarga, saling menolong, menjagai satu dengan yang lain. Jangan sampai kita dengar ada teman ketipu, kena investasi bodong. Orang mau investasi, tanya saudara. Tanya sama yang lain. Kira-kira kalau aku ikut ini gimana? Yang keenam, mempraktekkan timbangan yang jujur. Kok ada timbangan ikut-ikut? Karena saya menemukan banyak ayat, tolong dilanjut, tentang timbangan yang tidak jujur. Saudara pernah beli buah yang pakai timbangan yang kiri kanan itu ya? Biasanya timbangannya sebelum dipakai selalu berat di salah satu, karena di anak timbangan itu semua ditaruh di sana. Tapi jarang dibiarkan sampai level, saudara. Kenapa? Karena yang mungkin memang nggak bisa level karena ada yang dikurangi. Sehingga ketika saudara misalnya beli 3 kilo, terus saudara bawa pulang, kira-kira ditimbang pakai digital, berapa kira-kira di rumah? 3,2 atau 2,8? Mana yang kemungkinan besar? 2,8 ya. Itu timbangan yang tidak jujur. Tapi saudara mungkin bilang gini, saya nggak jualan pakai timbangan tiap hari. Berarti ayatnya kan tidak teraplikasi dalam hidup saya. Oh bukan. Menurut saya ayat itu begitu banyak yang berbicara tentang timbangan, itu berbicara tentang kehidupan kita. Tuhan katakan 2 macam anak timbangan itu kekejian bagi Tuhan. Loh, saya baca tentang anak timbangan itu Tuhan menggunakan berulang-ulang kata kekejian. Loh, bayangan saya kalau kita mungkin bawa persembahan ke berhala itu kekejian bagi Tuhan. Tapi 2 macam anak timbangan itu kekejian bagi Tuhan. Ketika kita menuntut lebih daripada kita memberi lebih, itu pun timbangan yang tidak jujur. Ketika kita itu berharap gajinya naik, tapi jam kerja kita kurang-kurangi, malas-malesan, itu pun timbangan yang tidak jujur. Ketika kita punya karyawan yang baik, yang bekerja sungguh-sungguh, gajinya kita kasih kecil terus, padahal untungnya besar, itu pun timbangan yang tidak jujur. Dan Tuhan katakan timbangan yang tidak jujur itu kekejian bagi Tuhan. Timbangan yang tidak jujur itu mencerminkan keserakahan, egois dalam hati kita, mau menang sendiri. Sedangkan Kristus datang dalam kehidupan kita supaya kita ini jadi berkat. Tuhan mau masuk dalam kehidupan kita supaya kita itu bisa memberikan lebih kepada orang lain. Dan bukannya cuma menuntut lebih dari orang lain. Kalau saudara berdoa supaya gajinya naik, berdoa sama Tuhan, apa yang aku bisa berikan lebih untuk tempat pekerjaanku. Kalau saudara berharap punya karyawan yang lebih baik, saudara juga harus berdoa, Tuhan apa yang aku bisa berikan lebih untuk para karyawanku. Itulah timbangan yang jujur. Dan Tuhan katakan timbangan yang tidak jujur itu kekejian bagi Tuhan. Jangan-jangan kita mempraktekkan hal ini sehingga hidup ini nggak bisa diberkati. Saya percaya Tuhan itu Tuhan yang suka memberkati anak-anaknya. Saya ulang lagi ya, saya percaya Tuhan itu Tuhan yang suka memberkati anak-anaknya. Saya percaya Tuhan itu Tuhan yang suka memberkati anak-anaknya. Saya percaya Tuhan itu bukan Tuhan yang pelit. Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia mau memberkati kita. Dia mau melimpahi kehidupan kita. Dia mau memberkati pekerjaan kita. Dia mau membuat kita berhasil. Dia mau membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dia mau membuat kita menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekeliling kita. Mari kita belajar untuk menjadi hamba yang setia, penata layanan yang baik, a good steward, menjadi manajer yang baik, yang pada waktu kita dipanggil Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Tolong dilanjut lagi. Tuhan itu ahlinya melakukan yang sulit. Kutipan ini saya dapatkan dari seseorang. Pada waktu COVID, mulainya COVID, ada satu orang itu pekerjaannya antar jemput anak sekolah.
Begitu COVID mulai, sekolah semua libur, tidak ada yang diantar jemput. Betul saudara ya? Pekerjaannya tiba-tiba jadi nol. Dan dia bercerita sama saya, kayak apa kok? Saya ini sudah beli mobil, sudah kredit mobil, tapi orang-orang yang diantar jemput sudah tidak ada. Pekerjaanku sudah tidak ada. Dia berusaha menjual mobilnya, dia berusaha menjual rumahnya. Salah satu harus terjual. Seorang temannya mengajari dia, kalau kamu mau titip jual rumah, wis kenapa kamu tidak belajar jadi broker? Supaya kamu bisa menjual rumahmu sendiri dan punya pekerjaan yang baru. Ada broker nggak di sini ya? Coba angkat tangan. Nggak ada broker di sini ya. Dulu saya bekas broker. Broker itu bukan pekerjaan yang gampang untuk orang yang hatinya lemah. Banyak di PHP, jarang dapat hasilnya kan gitu. Tapi dia ini disuruh jadi broker. Saya bilang gini sama temannya, saya dari dulu nggak pernah jualan barang-barang yang mahal. Kalau jual rumah itu kan nggak ada yang murah. Kedua, aku ini nggak ngerti tentang surat-surat. Yang ketiga, mataku ini katarak berat. Lihat jalan itu kabur-kabur, dia bilang. Kecuali yang sudah biasa, aku bisa. Dan akhirnya dia mencoba untuk menjadi broker, untuk memasarkan rumahnya. Dia katakan sama saya, saking problemnya mata saya, janjian di sebuah restorannya wis tak lewati, aku tidak bisa lihat merek restorannya, nama restorannya. Demikian parahnya. Kalau aku ngantarkan orang ke jalanan, lihat papan nama jalan aja kabur semua. Terus gimana? Dia bilang, tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Aku closing loh, aku bisa dapat hasil. Sudah berapa lama jadi broker? Sudah 8 bulan. Sudah berapa kali transaksi? Sudah 8 kali. Wow. Saudara, kalau waktu COVID, saudara 8 bulan bisa transaksi 1, lumayan. Saudara. Dia bisa transaksi 8 kali. Saya tanya, kok bisa? Dia bilang, intinya apa yang aku bisa, aku lakukan. Yang aku sudah tidak bisa, aku serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan itu ahlinya melakukan hal-hal yang sulit. Kita punya Tuhan yang dahsyat, saudara. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Kita punya Tuhan yang sayang sama anak-anaknya. Kita punya Tuhan yang memilih untuk mati di kayu salib, untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Masakan dia tidak akan memelihara kehidupan anak-anaknya. Mari pagi ini kita putuskan, dia jadi yang paling pertama di dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa mengingat, apapun yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita, dialah sumber berkatnya. Kita lebih baik dapat sumbernya daripada berkatnya. Yang ketiga, kita belajar untuk menjadi hamba-hamba yang setia. Kalau kita dipercaya, ayo kita kelola dengan baik. Kalaupun tidak banyak, nggak apa-apa. Karena firman Tuhan katakan, siapa setia dengan hal-hal yang kecil, Tuhan percayakan hal-hal yang besar. Yang kecil satu hari pasti jadi besar. Tuhan bisa menyertai setiap kita. Amin. Mari saya undang para pemain musik, kita nyanyi. Karena dia hidup, kita punya hari esok. Saya undang bangkit berdiri, ayo kita bangkit berdiri sama-sama, kita sembah Tuhan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup,
Kami percaya karena Engkau yang pegang hidup kami, karena Engkau yang menyertai kehidupan kami punya hari esok. Apapun yang terjadi hari ini ya Tuhan, kami percaya ada hari esok yang lebih baik. Karena Tuhan itu Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Hari ini kami mau berdoa ya Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan kami datang kepadamu. Kalau selama ini kami hamba yang tidak setia, kami menahan apa yang seharusnya kami berikan, ampuni kami ya Tuhan. Kalau selama ini Tuhan kami tidak menomorsatukan Engkau, ampuni dosa pemberontakan kami. Biarlah pagi hari ini kami membuat satu keputusan untuk menjadikan Tuhan itu nomor satu. Lebih daripada segalanya, lebih daripada keuangan kami. Kami mau Tuhan, Engkau turut campur dalam kehidupan kami. Kalau Engkau datang pagi hari ini, itu doamu. Engkau mau kembali menomorsatukan Yesus. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau Engkau menjadi yang nomor satu. Lebih daripada segalanya di dalam hidupku. Lebih daripada pekerjaanku. Lebih daripada segala harta yang Tuhan sudah titipkan. Aku mau jadikan Yesus nomor satu. Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat, penyerahan diri yang diberikan. Biarlah Tuhan turut campur dalam kehidupan setiap anak-anak-mu. Silakan turunkan tangan Bapak Ibu. Kalau engkau datang pagi hari ini, engkau katakan, aku dalam masalah keuangan, aku butuh Tuhan untuk jamah hidupku. Semua mata tertutup, angkat tanganmu ke atas. Tuhan, kau lihat anak-anakmu yang sedang dalam kesulitan, yang mungkin dalam kesesakan pagi hari ini. Tapi kami tahu Engkau Tuhan yang memegang kehidupan kami. Engkau Tuhan ahlinya melakukan hal-hal yang sulit. Kami percaya pertobatan yang benar membawa pemulihan yang luar biasa. Jamah setiap anak-anakmu apapun keadaannya. Kami berdoa biar ada anugerah Tuhan yang baru. Ada pemulihan terjadi di tengah-tengah kami. Kami akan menjadi umat pemenang. Kami akan menjadi berkat kemanapun kami pergi. Berkati anak-anakmu ya Bapa. Berkati anak-anakmu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bersama-sama sebagai satu keluarga. Minta favor Tuhan turun atas anak-anakmu. Minta berkat Tuhan turun atas anak-anakmu. Biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Dan kemanapun kami pergi, kami akan beruntung karena Tuhan menyertai kami. Kemanapun kami pergi, kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini meteraikan firman-Mu. Biar Roh Kudus itu berbicara terus dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama GBI Hope, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Sipto. Tuhan berkati, Pak. Saya masuk dalam pengumuman. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat mengambil amplop yang ada di depan Bapak Ibu Saudara dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan setelah ibadah ini selesai. Untuk ibadah hari ini dapat diakses secara online melalui link yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp gereja kurang lebih jam 1 siang nanti. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan. Doa malam diadakan pada hari Rabu jam 7 malam. Bapak Ibu yang hadir dapat hadir 15 menit lebih awal. Komsel diadakan di tempat masing-masing sesuai dengan jadwal yang tertampang di layar. Itu aja untuk pengumuman. Kami undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami boleh berkumpul beribadah hari ini. Kami bersyukur kami bisa memuji, berlompat, menari, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur atas firman yang Kau berikan pada hari ini. Biarlah firman yang Kau berikan hari ini bisa berakar kuat dalam hati kami, bertumbuh dan kami bisa hidupi dalam kehidupan kami.
Kami juga berdoa bagi Pak Cipto yang membawakan firman-Mu. Berkatilah dia, berkatilah pelayanannya, berkatilah keluarganya. Pakai dia selalu agar bisa selalu memuliakan nama-Mu, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melaluinya juga Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami Pak Hari. Berkatilah pelayanannya, penggembalaannya, istri serta anak-anaknya, sehingga melalui penggembalaannya kami domba-domba-Mu bisa semakin mengenal-Mu dan bisa semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan yang melayani, baik itu WL, pemain musik, guru sekolah minggu, semuanya Tuhan. Biarlah kami melayani semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu tanpa ada motivasi tersembunyi apapun Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat GBI Hope, baik yang hadir hari ini maupun yang belum bisa hadir. Kami percaya Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang memampukan kami untuk menghidupi setiap kebenaran firman-Mu, Engkau yang membuat kami berhasil dalam apapun yang kami lakukan, baik itu studi, pekerjaan, ataupun apapun yang kami rencanakan dalam bersama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyertai kami juga dalam menyatakan kemuliaan-Mu, sehingga pakailah kami sebagai alat kemuliaan-Mu untuk menyatakan kuasa-Mu di bumi Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, curahkan hujan pertobatan lawat negara ini, pakai negara ini sebagai kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bawa para pemimpin negeri ini, presiden, wakil presiden, semua jajaran pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Beri mereka hati pemimpin, sehingga mereka bisa memberikan keputusan-keputusan terbaik hanya untuk kesejahteraan rakyatnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan kami, biarlah kami bisa memberi dengan hati yang tulus, dan persembahan ini bisa digunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, kami siap untuk terima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Dan sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.